sebenarnya dia serangannya mau ke sana. Nah, serangannya sebenarnya boleh Anda serang ke Kristen progresif, tapi jangan nyenggol ke Ibu Darni. Jangan nyenggol ke Sakat, kan begitu. Kira-kira itu sih. Oh. Ya. Satu lagi akhirnya Kores ya. Berita panggilan kepada Pendeta Mel Ato, Anda nyenggol-nyenggol Bang Zuma. Kalau Anda punya nyali, silahkan naik di room ini. Sekali lagi, panggilan kepada Pendeta Mel Ato. Mungkin Anda live atau lagi on di TikTok, silahkan naik. Ini ada Bang Zuma lagi live. Anda kan nyenggol-nyenggol Bang Zuma. Buktikan kalau Anda punya nyali. Lanjut. Mantap. Ini ada yang menarik nih, mumpung Bu Darni masuk. Bu Darni. Oh, selamat malam semuanya. Malam juga. Aku mau nanya ini, Bu Darni. Apa itu tuh? Papa Kere. Jangan tanya manuskrip ya. Jangan tanya manuskrip. Iya, enggak. Belum kesana kita, belum kesana. Aku ada yang mau validasi dulu. Ada Papa Kere masuk Advent. Papa Kere, siapa Papa Kere? PPJ. Oh bukan, begininya itu. Karena kan dia mau cari, seandainya pun saya mau masuk Kristen, aku mau memilih yang tak makan babi gitu. Terus selama ibu-ibu hadir di situ kan, Ibu Darni nggak makan babi nih. Terus datang Ibu Yuni, cocok dong, Ibu Darni kan nggak makan babi. Ah gitu. Oh iya, aku pasti milih Advent lah. Bagusan aku memilih yang tak makan babi. Kalaupun aku memang mau disuruh pilih Kristen, gitu. Oh gitu. Belum berarti ada. ya? Enggak. Belum. Ya? Oh iya. Oke, lanjut. Res, masuk ke Bu Darni perpuluhan. Bu Darni, Advent itu perpuluhan atau tidak? Iya, yes. Oh, perpuluhan juga. Iya dong. Dasarnya, zaman bangsa Israel dulu kan orang-orang Lewi itu kan mengembalikan 1/10 dari penghasilannya. Contoh dulu kan tanam-tanaman, buah-buahan, ternak-ternak. Yang paling bagus dari 10 hewan itu, yang paling cantik itulah diserahkan. Nah, contoh, aku kadang heran melihat pendeta-pendeta itu. Siapa itu? Pendeta HT itu, HT-nya, HT. Yang mengatakan perpuluhan itu sesat. Oh, saya contoh, ini dari hati yang saya yang paling dalam ya. Memang iya, kita memang memerlukan uang ya kan. Tetapi contoh Bu Darni nih, penghasilan Ibu Darni contoh 10 juta 1 bulan. Untungnya kan gitu, untung Bu Darni ini 10 juta. 10% dari 10 juta ini kan berapa? 1 juta ya kan, 1 juta. Nah, alangkah baiknya aku mengembalikan ini ke perbendaraan ibadah Tuhan. Maksudnya perbendaraan itu untuk kemajuan ibadah itu. Kalau tidak ada keuangan ini, potong leher, pasti tak akan berjalan semua rencana-rencana itu, iya kan? Nah, kalau saya berikan itu, Ibu Darni sudah umur 50 tahun, saya tidak pernah miskin setelah saya mengembalikan persepuluhan. Malah adanya berkat diberikan ya kan. Nah, apalagi orang yang bermiliar-miliar uangnya. Masa mau ditumpuk-tumpuk uangnya di lemari atau di bank atau pergi keliling Eropa boleh, atau mobilnya ganti-ganti boleh, atau HP-nya harga-harga puluhan juta, atau ganti-ganti istrinya 5 boleh. Masa mau memberikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan harus dikritik? Nah, itu cukup dulu ditanggapi Bu Darni ya. Jadi landasannya Bu Darni Bang Juma itu untuk karena ada dalam suku Lewi itu. Itu dasarnya. Silakan Bang Juma bisa ditanggapi. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai perpuluhan, itu kan hukum dalam rangkai hukum yang diajarkan kemudian oleh Tuhan kepada bangsa Lewi, Bani Israel dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, itu sudah dibatalkan semua dan memang tidak ada hubungannya dengan Kristen, apapun sektenya. Kenapa? Karena berbicara mengenai hukum syariat, ya, atau hukum-hukum Bani Israel, Lewi, itu hanya diberikan kepada satu suku, yaitu Lewi saja. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Di antara orang Israel. Tak boleh, di luar Israel tak boleh. Nah, lalu kemudian di Nehemia 10, di situ malah dikatakan bahwasanya seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi
apabila mereka memungut persembahan perpuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan ini daripada persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Nah, artinya bahwa ada kerangka yang harus dilalui. Tidak semerta-merta siapapun boleh melakukan itu. Karena ini syariat, hukum-hukum, aturan agama. Aturan agama terkait dengan perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Dan selain hanya untuk bangsa Lewi, yang kedua adalah ajaran Paulus, ya, pendiri agama Kristen ini, itu jelas mengatakan bahwa hukum Taurat itu semuanya batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka perpuluhan batal. Kalaupun perpuluhan itu tidak batal, tetap saja hanya untuk suku Lewi. Kristen bukan suku Lewi. Gak nyambung. Ini gak nyambung. Kalau mau dipaksakan, orang Kristen mau memiliki aturan persembahan, ya mungkin cocok 2 Korintus 11 atau 2 Korintus 9. Kalau 2 Korintus 11, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, itu mungkin cocok. Tapi kalau dikatakan perpuluhan terlalu jauh. Nyebrang ke agamanya orang itu terlalu jauh. Begitu Bang Handi. Silakan Ibu Darni ditanggapi. Oke. Nah, tapi kan Bang Juma, nggak ada dong di dalam Alkitab ini ditulis perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi, Bani Lewi. Nggak ada. Hanya ditulis di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahanmu ke perbendaharaan. Maksudnya itu supaya ada bahan untuk kemajuan gereja itu atau kemajuan penginjilan itu. Itunya kegunaannya itu. Dulu pun orang-orang Lewi itu kegunaannya supaya ada keuangan di dalam orang-orang Lewi itu. Karena orang Lewi itu kan nggak berdagang, nggak berjualan. Sama dengan sekarang pendeta-pendeta di Advent ya. Nggak ada, mereka itu diperbolehkan berdagang, berbisnis. Apapun itu tidak boleh mereka lakukan. Mereka hanya khusus mendoakan umat-umat. Contoh, distrik Medan Barat ada 4 gereja. Kami ini distrik Medan Barat. Semuanya itu di total sekitar 300 entah 400 umat kan gitu. Nah, itulah tugas pendeta ini, melawat. Dia tidak pernah memegang uang di dalam gereja, tidak. Kami ini ada bendahara, setiap gereja 4 gereja ini ada bendahara. Setelah 3 bulan triwulannya, 3 bulan sekali, mereka itu menyetor kepada keuangan ke daerah. Itulah disiantar. Disiantarlah pusatnya untuk Sumatera Utara. Mereka lah yang menggaji para pendeta, karena nanti kan tersebar di seluruh Sumatera Utara semua para pendeta. Jadi mereka hanya digaji 6 juta per orang. Nah, 6 juta per orang itulah yang mereka pakai, dan itulah dikeluarkan untuk melawat yang 400 per distrik ini tadi. Ini banyak ya, Sumatera Utara ini kan banyak gereja-gereja. Dia setiap 4 distrik, kalau dia hanya 300-nya umatnya, hanya 1 pendeta dibuat. Dialah yang mengayomi semua ini. Jadi hanya gaji 6 juta itu, anaknya nanti 3, itulah nanti gajinya. Tapi yang gaji bukan kami. Kami diserahkan bendahara kami nanti ke pusat itu, ke sana. Baru itulah dipergunakan pendeta ini. Dia tidak bisa memegang uang di gereja gitu loh. Jadi kan kasihan kalian itu selalu membilang perpuluhan itu dimakan pendeta. Tidak. Tetapi saya dengar ini ya, untuk perpuluhan Sumatera Utara sekitar masih pendeta Nenggolan kemarin 72 miliar perpuluhan. Nah, 70 miliar inilah dipergunakan untuk kemajuan organisasi Masih Advent hari ke-7 di Sumatera Utara. Terus nantinya ada lagi yang diberikan ke DC, ada lagi ke Uni di Bandung lagi pusatnya. Jadi kami ini terorganisir, Bang Juma. Kami ini nggak boleh sembarangan. Makanya tetap berdiri Advent ini. Jadi dia karena terorganisir dan tersusun rapi, dia tidak mau hancur gitu. Jadi kalau ada nanti jemaat itu yang lebih uangnya, kadang dia membeli mobil kepada pendeta. Bersyukur dia. Dia kan nanti naik mobil Alphard nih Bang Juma kan. Nah, dilihatnya pendeta naik sepeda atau naik kereta, kan nggak apa-apa kan kita berikan dia mobil Pinomat Avanza. Nah, kan kita berbangga pendeta kita bisa pakai mobil. Gitu dia Bang Juma. Jadi kita jangan terlalu negatif lah. Kalaupun dia memakan uang itu,
Ini tadi kan 72 miliar perpuluhan per bulan atau per tahun, nggak tahu aku, udah lupa aku. Nah, itu terserah. Berarti banyak berkat dari jemaat-jemaat itu, dan jemaat-jemaatnya pun nggak ada yang miskin. Nah, itu namanya juga sudah pemberian Tuhan. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit, katanya. Contoh kayak Bu Darni nih. Memang nggak kaya raya Bu Darni, tapi bahagia Ibu Darni. Walaupun Ibu Darni sendirian, 18 tahun Ibu Darni sendirian, tapi bahagia Ibu dengan hidup Ibu seperti ini. Walaupun Ibu kasih perpuluhan, kalaulah nanti ku pikir-pikir, perpuluhanku sekian, kalau ku beli itu Alphard udah bisa mobil, atau membangun rumah 3 udah sanggup harusnya. Tapi nggak seperti itu. Nanti kelak upahnya akan ku dapat jika kelak Yesus datang untuk kedua kalinya. Begitu saya. Oke, baik. Bang Handi. Jadi gini. Sebenarnya kalau tidak ini kalau misalnya dijadikan sebagai satu patokan khusus, ya harus bikin kitab baru. Orang Kristen ini harus bikin kitab baru yang terkait dengan perpuluhan. Silakan aja bikin aturan itu. Tapi tidak bisa kemudian ganggu gugat aturan main Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Artinya menyontek. Kalau ibu tadi mengatakan bahwasanya ada dasar pijakannya, tidak bisa. Ibu tidak bisa ganggu gugat. Ada 2 tembok tinggi yang Anda harus lalui. Pertama, Yesus mati untuk menggagalkan. Yang kedua kemudian adalah, coba kita lihat di dalam Bilangan 18 nomor 24. Apa yang dikatakan di sana? Jelas di sana ada kata trauma. Persembahan yang khusus. Persembahan khusus. Kepada siapa? Kepada Bani Lewi. Sebagai apa? Sebagai milik pusakanya. Nakala artinya bahwa persembahan khusus itu adalah milik pusaka. Hanya untuk Bani Lewi saja. Gak boleh diganggu gugat sama bangsa lain. Gak boleh. Perpuluhan itu adalah hak milik kepunyaan suku Lewi sebagai persembahan khusus yang menjadi milik pusaka mereka. Nah, Kristen ini bukan suku Lewi. Kristen tidak memiliki pusaka tentang perpuluhan. Tapi Kristen juga mau bikin yang kayak gitu. Ya udah, silakan aja bikin kitab baru. Tapi jangan jadikan kitabnya orang Yahudi sebagai dasar pijakan. Kenapa? Ditertawakan kita. Itu sistem yang Tuhan atur untuk Bani Lewi sebagai warisan pusaka. Sementara di Medan mana ada suku Lewi lagi di sana? Ada suku Lewi di sana. Silakan Anda menyontek, tapi jangan jadikan bahwa kita ini adalah suku Lewi, kita mempersembahkan kepada itu. Mana aturan mainnya? Tak ada aturan mainnya. Orang Kristen, orang Batak, mohon maaf ini, orang Toraja perpuluhan mengikuti cara-cara Yahudi. Dari mana konsepnya? Apa dasar pijakannya? Terkait dengan apa yang tertuang di dalam kitab Bilangan 18, itu hanya milik pusaka Bani Lewi saja. Milik pusaka Bani Lewi, tidak boleh diganggu gugat. Pusakanya orang kok diambil-ambil. Itu namanya pelukan, pencuri. Nah, kalau kita melihat lagi di data Bilangan 18 nomor 26 atau Bilangan 18 nomor 28, jelas sekali. Dengan demikian kamu harus pun tahu bahwa persembahan untuk persembahan ini adalah persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari persembahan persepuluh orang Israel. Persembahan yang khusus kemudian harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Sejak kapan si Gilbert ini jadi Imam Harun? Sejak kapan? Jadi kita tidak ngada-ngada. Itu firman, itu kaidah. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel. Nah, apakah Kristen ini orang Israel? Kan bukan. Serba membodoh-bodohi diri sendiri, serta serba menipu diri sendiri. Karena bukan orang Israel tapi mengaku merasa orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang-orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan yang khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusaka orang Lewi. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, bukan tentang orang Batak. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel kecuali perpuluhan. Jadi jangan dibiarkan. Oke lah, kita hargai itu hak. Tidak ada paksaan. Tapi kalau dikatakan kami mengikuti perpuluhan Yahudi, salah besar. Salah besar. Yang benar kalau Kristen itu perjanjian baru. 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, dalam bahasa Yunani sulao, kurampok, dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, itu baru betul. Rampok.